Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Faza Utandani Putri dengan NIM 10 dari kelas 2A Prodi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Malang. Selamat datang di video edukasi kesehatanku kali ini dengan judul Mitos versus Fakta mengenai hipertensi yang beredar di masyarakat. Emang bener ya hipertensi itu bisa menyerang orang tua aja? Terus usia muda kayak kita ini bisa kena hipertensi juga nggak ya kira-kira? Jangan percaya dulu karena ternyata masih banyak beredar informasi tentang hipertensi yang ada di masyarakat dan belum tentu semuanya fakta. Oleh karena itu, ayo kita cari informasinya bersama supaya kita tahu mana fakta dan mana mitosnya, supaya kita tidak tersesat dalam menerima semua informasi mengenai penyakit hipertensi. Sebelum kita masuk pada pembahasan mitos dan fakta hipertensi, kita kenalan dulu yuk sama hipertensi itu sendiri. Jadi hipertensi merupakan kondisi di mana tekanan darah kita ada pada angka 130/80 mmHg atau lebih. Jika tidak segera ditangani, hipertensi ini bisa menimbulkan masalah seperti penyakit tidak menular, contohnya penyakit jantung, kemudian stroke, dan juga gagal ginjal. Menurut data atau sumber yang saya baca dari WHO menyebutkan sekitar 1,13 miliar orang penderita hipertensi akan bertambah setiap tahunnya. Berdasarkan riset Riskesdes, prevalensi penderita hipertensi mencapai 55,3% dari jumlah penduduk dan pada 2022 mengalami peningkatan menjadi 61,5%. Berikutnya kita akan membahas mengenai mitos dan juga fakta hipertensi yang ada di masyarakat. Mitos yang pertama yaitu penderita hipertensi tidak diperbolehkan makan daging merah. Nah, faktanya penderita hipertensi diperbolehkan makan daging merah tetapi dengan batasan yang dianjurkan, tidak boleh berlebihan. Nah, yang perlu diawasi dari makanan daging merah ini adalah cara pengolahannya. Misalnya daging yang kalengan, makanan olahan, atau daging yang diawetkan dengan garam yang jumlahnya banyak. Mitos yang kedua adalah penderita hipertensi tidak boleh minum kopi. Nah, faktanya kafein yang ada dalam kopi itu bisa meningkatkan tekanan darah sementara, sehingga bagi orang-orang yang sensitif terhadap kafein ini bisa menimbulkan gejolak atau tekanan darah yang naik, sehingga konsumsi kafein ini pada kopi bisa dihentikan atau dikurangi. Selanjutnya, mitos yang ketiga adalah sayuran hijau bisa menyebabkan tekanan darah naik. Nah, faktanya sayuran hijau itu memiliki kandungan zat gizi yang baik untuk tubuh seperti fitonutrien, kemudian magnesium, serat, dan juga kalium. Nah, apabila ditemukan kasus seseorang mengalami tekanan darah naik setelah mengonsumsi sayuran hijau, perlu diperhatikan pengolahannya, mungkin dengan ditambahkan garam atau MSG yang berlebih. Nah, mitos yang keempat adalah dengan kita memberhentikan konsumsi garam maka hipertensi bisa sembuh. Nah, faktanya hipertensi tidak mungkin bisa sembuh secara tiba-tiba setelah kita berhenti mengkonsumsi garam, karena pada dasarnya hipertensi dipengaruhi oleh aktivitas tubuh, berat badan, kemudian gaya hidup seseorang. Kelima adalah apabila ada riwayat keluarga hipertensi, maka anaknya juga akan mengalami hipertensi. Nah, padahal faktanya hipertensi itu menurut keturunan memang dapat meningkatkan risiko mengalami hipertensi. Nah, belum tentu ada keluarga yang memiliki hipertensi maka anaknya juga akan mengalami, karena hipertensi sendiri juga dipengaruhi oleh kebiasaan, pola hidup, berat badan, dan juga tingkat stres. Terus yang keenam adalah hipertensi tidak berbahaya karena tidak memiliki gejala. Nah, faktanya hipertensi justru dapat menghambat fungsi kerja otak, mata, jantung, dan juga ginjal. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengecekan setiap saat supaya tidak terjadinya hipertensi, karena hipertensi sendiri tidak memiliki gejala yang spesifik sehingga jarang sekali orang mengetahui dia mengalami hipertensi ataupun tidak. Selanjutnya, mitos yang ketujuh adalah penderita hipertensi tidak diperbolehkan makan makanan yang bersantan. Nah, faktanya makanan bersantan pada penderita hipertensi masih diperbolehkan, namun memperhatikan jumlah dan cara pengolahannya. Dalam santan sendiri ada kandungan kolesterol dan lemak, sehingga perlu dibatasi konsumsinya pada penderita hipertensi. Kemudian yang kedelapan adalah mitos yang berbunyi bahwa penghentian obat hipertensi apabila hipertensi sudah sembuh bisa dilakukan. Nah, faktanya
Penghentian obat tanpa anjuran dokter itu tidak diperbolehkan karena hipertensi bisa muncul kembali sewaktu-waktu. Kesembilan, mitosnya adalah bawang putih bisa menyembuhkan hipertensi. Nah, faktanya bawang putih mengandung senyawa yang bisa menurunkan kadar tekanan darah, namun belum bisa untuk menyembuhkan 100% penyakit hipertensi ini. Nah, dan yang terakhir nomor 10 adalah hipertensi hanya menyerang orang tua saja. Faktanya, hipertensi tidak hanya menyerang kalangan tua saja, namun juga bisa menyerang kaum muda. Hal ini dipengaruhi karena hipertensi disebabkan karena adanya stres, pola hidup yang kurang sehat, berat badan yang tidak stabil, dan juga pola makan yang tidak teratur seperti konsumsi banyak garam dan juga MSG. Nah, bagaimana sih cara menjaga hipertensi? Jadi, hipertensi itu bisa dicegah dengan cara merubah pola hidup yang lebih sehat, menjaga konsumsi yang lebih sehat dengan cara mengurangi garam atau natrium, kemudian istirahat yang cukup, menghindari kafein, alkohol dan juga merokok, serta kurangi stres, dan jangan lupa untuk rutin cek tekanan darah. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan mana fakta dan mana mitos mengenai hipertensi yang sering beredar di masyarakat. Jadi jangan asal percaya dengan berbagai informasi yang beredar di masyarakat karena belum tentu semua itu benar. Yuk jaga kesehatan mulai sekarang dan cek tekanan darah secara rutin. Pergi ke pasar membeli pepaya, pulangnya membawa buah delima. Jaga kesehatan mulai sekarang ya, agar hipertensi tidak datang menyapa.